dengan NIM 231011201653. Saya Siti Nur Aisyah dengan NIM 231011200874. Saya Nini Rara Tauruk dengan NIM 231011201777. Kami dari kelompok 7 akan membahas isu sosial mengenai pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan masyarakat. Pelecehan seksual di Indonesia setiap tahunnya kian meningkat. Jumlah kasus pelecehan seksual di Indonesia pada tahun 2024 mencapai angka 10.235. Di sini kami akan menjelaskan isu kekerasan seksual, dampak, cara mencegah, dan solusinya. Simak video berikut ini. Kasus pelecehan anak 10 tahun yang dilakukan oleh ibu kandungnya. Seorang wanita muda mengaku alami pelecehan seksual secara daring hingga teror ancaman pembunuhan. Kota Makassar, Sulawesi Selatan menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual saat pulang dari kampusnya di Universitas Hasanuddin. Diduga melakukan tindak asusila terhadap 10 bocah seorang pemuda dihakimi warga. Kekerasan seksual telah menjadi perhatian utama di Indonesia. Data survei menunjukkan bahwa kekerasan seksual adalah masalah yang lama dan terus meningkat. Pemerintah telah berupaya dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS yang baru disahkan pada April 2022. Namun, masih terdapat beberapa hambatan dalam penanganan kasus kekerasan seksual seperti kurangnya pendidikan seksual, budaya menyalahkan korban, dan sistem hukum yang tidak efektif. Dalam rangka meningkatkan kesadaran dan penanganan kekerasan seksual, pemerintah harus meningkatkan pendidikan seksual, sosialisasi, dan penanganan korban. Selain itu, pemerintah juga harus meningkatkan kebijakan preventif dan non-penal untuk mengurangi laju kasus kekerasan seksual. Cara mencegah kekerasan seksual meliputi beberapa langkah yang penting untuk diketahui dan dilakukan. Berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan. Yang pertama, pendekatan individu. Merancang program bagi pelaku kekerasan seksual di mana pelaku harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Yang kedua, pendekatan perkembangan. Menanamkan pendidikan pada anak-anak sejak usia dini. Yang ketiga, pencegahan sosial komunitas. Mengadakan kampanye anti kekerasan seksual, memberikan pendidikan seksual di lingkungan sosial. Yang keempat, menghindari tempat yang berbahaya. Yang kelima, jangan percaya penuh. Yang keenam, hindari obrolan yang berbahaya. Dampak kekerasan seksual dapat sangat luas dan beragam. Berikut beberapa contoh dampak kekerasan seksual yang terjadi pada korban. Yang pertama, trauma. Kekerasan seksual dapat meninggalkan trauma yang berkepanjangan pada korban, termasuk trauma secara seksual, pengkhianatan, hilangnya kepercayaan, dan stigma. Yang kedua yaitu kecemasan dan depresi. Kekerasan seksual dapat menyebabkan kecemasan dan depresi pada korban, yang dapat berdampak pada kesehatan mental dan emosional mereka. Yang ketiga yaitu penyalahgunaan zat terlarang. Kekerasan seksual dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan zat terlarang pada korban, terutama pada anak-anak yang mengalami kekerasan seksual. Yang keempat yaitu post-traumatic stress disorder. Kekerasan seksual dapat menyebabkan PTSD pada korban yang dapat berdampak pada kesehatan mental dan emosional mereka. Dan yang terakhir yaitu kematian. Kekerasan seksual dapat berdampak pada kematian korban, terutama jika korban mengalami upaya bunuh diri atau gangguan kesehatan fisik yang berat.